Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para sahabat sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk membahas buku dari Profesor Dr. Hamka yang berjudul Falsafah Hidup. Pada malam hari ini kita akan coba dari tema dari bab 1 tentang hidup, yaitu tentang menyusun kerja. Karena bab 1 ini terdiri dari 8 bab. Yang kemarin kita sudah bahas tentang akal untuk manusia, yang pada malam hari ini tentang menyusun. Di sini Buya Hamka mengemukakan bahwa amat jarang orang memikirkan kepentingan mengatur pekerjaan yang akan dihadapinya, sehingga kacau balaulah pekerjaannya setiap hari. Kadang-kadang orang cerdik cendekia sendiri pun tidak lepas kalau sekiranya orang memperbuat rancangan pekerjaan yang akan dihadapinya setiap hari, setia ia mengikuti keputusan yang telah diperbuat, maka kelembekan dan kelemahan kita tidaklah akan ada. Karena susunan rancangan pekerjaan itu di dalam hidup kita adalah memudahkan jalan buat menuju kemenangan dan keberuntungan yang dinamai sukses. Hati kita tetap dan langkah tidak gentar menuju. Jadi di sini dikemukakan bahwa kesuksesan itu diawali dengan kemauan kita untuk menyusun rencana kerja, lalu dengan konsisten mentaatinya. Ini yang menyebabkan kita tidak lemah dan tetap berjuang untuk menyelesaikan. Lebih lanjut, beliau mengemukakan di sini bahwa hendaklah rancangan pekerjaan yang kita hadapi itu kita kerjakan dengan segenap persediaan yang disanggupi badan. Selama kita memakai semboyan, tidak melebihi dari kekuatan diri, serta studi menyesuaikan pekerjaan dengan apa yang cocok dengan tabiat. Maka selama itu pula kita wajib menjaga segala pekerjaan supaya sesuai dengan kekuatan. Dan pekerjaan hendaklah tidak berlawanan dengan kekuatan. Jadi di sini dikemukakan bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan hendaknya tidak melebihi, dan hendaklah pekerjaan itu bersesuaian dengan kewajiban. Beliau mengupakan bahwa untuk mencapai itu hendaklah kita perhatikan benar keadaan diri kita sendiri dan budi pekerti sendiri. Kita hitung langkah kita dan kita pilih di manakah ujung perhentian yang cocok buat kita. Orang yang akan beroleh kemenangan di dalam suatu pekerjaan ialah orang yang mengukur bajunya sesuai dengan tubuhnya. Orang yang kecenderungan dirinya jadi jurnalis misalnya, maka tidaklah akan jaya kalau ia masuk medan perang. Di medan perang itu, ia tidak akan terhitung orang yang di muka. Dia hanya jadi pengikut karena sebenarnya bukan di sana medan perjuangannya. Medannya bukan lapangan hijau, rumput berbatu-batu, tetapi medannya ialah lapangan kertas yang putih. Meskipun dia ke medan perang setingginya hanya jadi jurnalis perang. Jadi kalaupun ke medan perang setinggi-tingginya dia akan menjadi kebun. Dalam bagian administrasi. Segala pekerjaan itu tidak ada yang rendah atau tidak. Hinanya pekerjaan atau mata pencarian ialah lantaran hinanya perangai ketika mengerjakannya. Sudah pernah kejadian seorang bekerja di dalam memimpin suatu pergerakan, di sana dia tidak dapat maju. Dia selalu di barisan kedua, bukan di barisan pertama. Dia tidak dapat diikat oleh disiplin perserikatan, sebab ia selalu hendak merdeka di dalam pahamnya. Disiplin perserikatan amat berlawanan dengan itulah ia insaf lalu lari dari perserikatan itu. Dunia yang cocok dengan jiwanya, yaitu dunia pengarang. Disitulah dia baru beroleh jaya. Maka alangkah ruginya masyarakat kalau sekiranya ia tidak insaf, tentu akan tersembunyi suatu kekuatannya yang pada hakikatnya memang Jadi masing-masing orang dalam hidup ini memiliki kemampuan dan kekuatan atau kemampuan yang bersesuaian dengan kemampuan diri. Hingga di medan itu dia akan jadi. Jadi kalau dia mencoba-coba memilih-milih yang tidak cocok dengan dirinya, maka dia akan menjadi berada di barisan belakang. Tidak bisa karena dia tidak bersesuaian dengan apa yang ada pada diri. Jadi sebab itu saja macam pekerjaan di dunia adalah bagus. Jadi tidak ada pekerjaan itu yang tidak. Semua pekerjaan itu bagus.
Hinanya suatu pekerjaan itu adalah pada saat mengerjakannya orang itu melakukan yang tidak sesuai dengan fungsi. Jadi sebab itu apa saja macam pekerjaan di dunia adalah bagus. Faedah karena masyarakat itu akan lemah dengan sendirinya kalau sekiranya hati orang hanya terhadap pada suatu. Cuma yang harus dijaga ialah budi seketika menghadap. Tapi janganlah lupa bahwa manusia itu kadang-kadang salah dan silap. Sebab manusia itu memang selalu ditentang oleh kesalahan. Coba pilih dan tunjukkan mana manusia di dunia ini yang tidak pernah salah. Sedangkan para nabi lagi silap, apakah mereka suci dari kesalahan selama-lamanya sebab mereka dipilih Tuhan buat menjadi utusan? Itu sedang tidak usah kita putuskan. Sebab kita sekarang membicarakan peralihan akal dengan kehidupan, bukan membongkar sebab perselisihan ahli ilmu kalam. Cuma kewajiban kita sebagai manusia ialah mengingat benar-benar di tempat mana kaki kita tergelincir dan di mana kita terjatuh hari. Di lubang mana dan lantaran apa. Maka tiba-tiba di tempat itu sekali lagi menyingkirlah kepada jihad yang lain. Jangan di situ saja. Jadi artinya bahwa kalau kita mengalami kesulitan di satu tempat, jangan diulang lagi. Pilihlah yang. Kalau tertumbuk langkah kita, sudah ada pepatah, hidup dibelokkan kata. Kelejatan akal telah menentukan kewajiban kita menurut umur. Masa kecil, nikmatilah ayah dan bunda. Dalam sekolah, nikmatilah. Di waktu muda, hormatilah orang yang lebih tua. Penuturan orang yang banyak pengalaman dan penderitaan, dengarkan dengan seksama. Dan badan muda, tahanlah syahwat, supaya jangan habis kekuatan sebelum badan. Ikuti perangai ayah mana yang baik. Warisannya yang berupa harta tidak ada harganya. Ia akan lekas habis, tetapi warisannya yang berupa budi bisa berlipat ganda banyaknya setelah ia meninggal. Orang tua bersenang dirilah. Kurangi pekerjaan berat. Pilih pemuda dari jauh. Beri pimpinan dengan baik. Jangan jadi batu penaruh. Tidak meminta pemuda kini supaya serupa dengan pemuda di zaman beliau masih muda. Tua itu bukan berarti tidak terpakai lagi. Tua selalu tulang belakang si muda. Jika janji perangai pemuda yang tidak dicocoki, jangan ditilik kepada perangainya saja. Tembuslah sampai kepada darahnya. Menghambat pemuda dalam geloranya sama dengan mengikat tangan anak kecil berumur 4 bulan supaya jangan bergerak. Atau mengurung anak berumur 5 tahun. Kalau hendak dibuat begitu juga, lebih baik doakan anak-anak itu lekas sakit supaya dia elok laku saja dulu. Serupa neneknya. Kalau di waktu masih muda diminta supaya dia serupa dengan orang tua pula, maka di waktu tuanya esok, serupa siapakah dia? Ini mengingatkan kita bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan sebagai orang tua, jangan terlalu menggunakan anak. Orang tua yang begitu biasa dinamai tua nyinyir, tua gatal mulut, tua renta. Ada pula orang yang telah tua merasa masih muda juga, sebab akalnya memang tidak perlu dioperasi. Perbaiki sedikit. Orang tua begini biasanya digelari orang tua terasam. Makin tua, makin berminyak. Tua yang begini perhiasannya ialah kebesaran dan gengsi. Janggutnya lebih mahal daripada dasi pemuda. Tongkatnya menjadi dalil bahwa di alam ini ada pula kehebatan. Tahu hendaknya memakai pakaian masing-masing. Demikianlah hidup orang yang berakal. Hakim atau orang yang menjalankan perintah negeri hendaklah insaf. Bahwa orang yang akan diakui orang yang berakal hanyalah budinya, bukannya pangkatnya. Celakalah orang yang disegani, orang yang zalim. Celakalah orang yang disegani orang karena zalim. Orang yang merantau di kampung orang, jangan campuri urusan orang dalam kampungnya. Sebagaimana orang mertua sedang cek di dalam rumah. Demikianlah hidup orang yang berakal, tegak di garis masing-masing. Menjaga hak sendiri dan menghormati hak orang lain di dalam haknya pula. Bersama-sama berkhidmat kepada keadilan. Pikirlah bagaimana orang dahulu menghukum dan bagaimana pula orang sekarang. Dahulu kala kalau sekiranya timbul suatu kesalahan pada perkataan atau perbuatan, hukumnya lekat sekali.
Cemburu dan cenderung mata masyarakat lekatlah kepadanya. Sekarang orang selami lubuk akalnya, lubuk. Gerak-gerik di dalam sopan, duduk tegak di dalam adab, pikir dahulu baru amal, jangan terdorong saja. Bukan hidup sembarang hidup, babi di hutan hidup, tetapi dari harta orang, anjing di kampung hidup juga, tetapi dari lebih-lebih. Jadi di sini Hamka menegaskan, kita bukan hidup sembarang hidup, sebab babi di hutan hidup juga, tetapi hidup dari harta orang. Anjing di kampung hidup juga, tetapi dari lebih. Kucing di rumah hidup juga, tapi hidup makan sisa. Hidup insan lain letaknya, lezat akal sempurna rasa, mulia hati lautan pak, penuh melaut. Demikianlah pembahasan dari Hamka tentang dalam penghidupan ini kita harus memiliki rencana kerja dan memperjuangkan seluruh. Tentunya di sini kita harus mengingat keterbatasan-keterbatasan. Kita harus mengingat kemampuan-kemampuan kita. Jangan mengusahakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Jangan asal saja. Jangan asal hidup, jangan asal bekerja, jangan asal ada. Hingga beliau lebih tegas mengatakan bahwa jangan terdorong-dorong saja. Hidup sembarang hidup. Babi di hutan hidup juga. Tapi dari harta orang. Kucing di kampung hidup juga. Tapi dari lebih-lebih. Kucing di rumah hidup juga. Tapi hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.